Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya, Sekar Melani Larasati, anak asuh Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim, founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofian Halim, head of Pintu Belajar, Sis Leni Choi, President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Leni Ong, Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, seluruh jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Kristen Satya Wacana dengan jurusan S1 Ilmu Hukum. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada Pintu Belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis.
2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri baik secara pengertian maupun praktek dhamma demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada siang hari ini kita sangat beruntung sekali dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang dokter yang akan membagikan pengetahuannya kepada kita semua dengan topik pencegahan kaki diabetes dan perawatan luka. Ya, dan saat ini Dr. Daniel Lokman sudah berada di layar. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, dokter. Apa kabarnya? Selamat siang Ibu Leni, baik kabarnya. Ya, dokter, ya kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih dokter telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk bisa berbagi pengetahuan kesehatan kepada kita semua dengan topik pencegahan kaki diabetes dan perawatan luka. Ya, Ya, dan saat ini dokter lagi berada di mana, dok? sekarang saya sedang berada di Bali, sedang melaksanakan program internship dokter, gitu Bu kira-kira. Ya, terima kasih dok. Ya, bisa sambil liburan ya, dok ya. Iya, sambil jalan-jalan dikit Ibu. Ya, kita tahu di Bali ya suasananya apa sangat apa bekerja bisa sangat rileks, bisa sambil seperti suasana liburan ya, dok ya. Ya, betul. Oke, ya. Dan di uh, layar satu lagi sudah ada Sekar. Sekar Melani adalah salah satu anak asuh Pintu Belajar yang saat ini sedang berkuliah program S1 Ilmu Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, dan saat ini Sekar sudah ada di layar. Kita sapa terlebih dahulu. Ya, selamat siang, Sekar. Apa kabar? Nama budaya. Ya, udah ya. Iya, apa kabar, Sekar? Baik, Ci. Ya, saat ini lagi berada di mana? Berada di Salatiga, Eh, Jawa Tengah ya. Jawa. Ini calon pengacara wanita ya. Biasanya pengacara banyak yang eh, pria ya. Terus sekarang ini calon pengacara eh, Kartini ya dari wanita ya. Oke. Semoga ilmu yang dipelajari di kampus nanti bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia kita yang tercinta ya sekarang ya. Ya, Ci. Ya, oke, baiklah. Em, Pada hari ini, sekarang berkesempatan untuk memandu sesi Health Education bersama Dr. Daniel ya. Ya, dengan topik pencegahan kaki diabetes dan perawatan luka.
Baiklah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah sangat ingin mendengarkan sharing dari Dr. Daniel ya. Ya, untuk waktu kita persilakan Dr. Daniel dan Scar untuk bisa memulai sesi sharing ini. Dan akan terlebih dahulu Scar akan memperkenalkan Dr. Daniel dengan membacakan profil singkatnya Dr. Daniel. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Dr. Daniel. Thank you, Scar. Ya, kita persilakan ya. Terima kasih kepada Cileni dan Buddhist Fellowship Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Sebelum pembicara kali ini memaparkan materi tentang pencegahan kaki diabetes dan perawatan luka, perkenankanlah saya untuk membacakan profil Dr. Daniel supaya kita lebih mengenal lebih dekat. Riwayat pendidikan tahun 2016 sampai 2020, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya, tahun 2020 sampai 2023, Doctor of Medicine FKIK Unika Atmajaya, Achievement tahun 2023, Top Scorer UKMPPD OSCE, Research and Publication tahun 2024, Efficiency and Safety of PDI Inhibitor for Treating Cutaneous Squamous Cell Carcinoma, a Systematic Review tahun 2023, Breast Cancer Incident After Prophylactic Mastectomy, a Systematic Review, Work Experience tahun 2023 presents Udayana Army General Hospital Denpasar, Bali, 2023 present Futur Dokter Indonesia PT Solusi Medika Anak Bangsa. Demikianlah profil singkat dari Dr. Daniel Lokman Prayogo. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk kita semua mendengarkan sharing dengan topik pencegahan kaki diabetes dan perawatan luka. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Cileni, Sekar untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing-sharing sedikit mengenai pencegahan kaki diabetes ya dan perawatan luka. Nah, pada saat saya ditanya ingin menjelaskan topik apa pada hari ini, saya berpikir kira-kira apa sih yang sekarang menjadi urgensi sebagai dokter ya, terutama saya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang usianya di atas 40 tahun gitu ya kebanyakan ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan di bawah di atas 40 tahun. Namun sekarang pun anak muda usia 25, 30 itu sudah banyak yang sudah terkena diabetes. Dan saya pun pernah menjumpai pasien yang usia 28 tahun sudah memiliki luka pada kakinya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam mengenai topik selanjutnya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah dikenalkan ya sama Sekar ya. Saya Dr. Daniel Lokman Prayogo. Izin sedikit untuk men-sharingkan topik diabetes ya pada hari ini secara general, terutama yang saya fokuskan mengenai pencegahan lukanya ini karena sering dapat menyebabkan amputasi yang teman-teman sudah tahu ya. Bapak Ibu sudah tahu juga menyebabkan amputasi, kemudian menyebabkan infeksi, dan infeksinya tersebut bisa menyebar ke seluruh tubuh. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, nah, diabetes atau kita tahu dengan kencing manis, atau gula darah tinggi, atau gula-gula apa ini? Gula aren, enggak kan ya? Jadi kalau teman-teman tahu dan Bapak Ibu tahu kan pasti di kalangan awam ini, kalau diabetes itu dikenal sebagai kencing manis. Nah, kalau secara definisinya, diabetes itu suatu kelompok penyakit metabolisme tubuh dengan karakteristik peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi, yang terjadi karena resistensi hormon insulin atau kelainan produksi yang membantu tubuh kita untuk mengolah glukosa tersebut menjadi energi untuk aktivitas sehari-hari ini terganggu, gitu. Nah, ketika terjadi peningkatan kadar gula, ini akan menyebabkan penimbunan deposit gula pada bagian perifer.
Dan juga nanti kita akan bahas komplikasi diabetes ini kenapa kok macam-macam gitu ya. Dan juga kenapa kok diabetes ini dibilang sebagai silent killer. Nah, jadi memang diabetes ini progresinya itu bertahap, Bapak Ibu ya. Jadi tidak dalam 1 hari, 2 hari gitu ya, tapi dia bersifat kronis. Jadi mungkin ada yang 1 tahun baru mengeluarkan komplikasi, ada yang 5 tahun baru muncul komplikasi dari diabetes. Nah, jadi kita bisa dibilang, jadi diabetes ini bisa dibilang sebagai silent killer gitu ya. Oke. Nah, terus kalau di Indonesia sendiri, data terakhirnya, ini masih belum update ya, terakhir masih 2018, ini sekitar 20,4 juta jiwa. Nah, ini kan banyak sekali teman-teman ya, 20,4 juta jiwa ini setara berapa orang di Stadion GBK ya, banyak sekali ya. Jadi kurang lebih ini 8,5% orang Indonesia ini memiliki penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, sebenarnya untuk kencing manisnya ada 2 tipe, Bapak Ibu ya. Jadi yang tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang karena penyakit metabolik yang sering kita temui di usia lanjut ya, biasanya di atas 40 tahun itu adalah diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan karena resistensi hormon insulin. Nah, definisinya resistensi hormon insulin ini apa? Jadi, hormon insulin yang berfungsi untuk memasukkan gula ke dalam sel ini tidak bisa membantu untuk memasukkan gula tersebut karena ada resistensinya. Nah, akibatnya gula darah ini akan semakin meningkat ya, akan semakin meningkat di dalam darah gitu yang seharusnya gula ini ditransferkan ke dalam sel tapi tidak tertransfer. Nah, makanya terjadilah diabetes mellitus. Nah, kemudian ada faktor risiko ya, ada faktor risiko yang tidak dapat diubah, ada juga faktor risiko yang dapat diubah atau kita bisa bilang modifiable sama unmodifiable. Jadi kalau tidak dapat diubah ya kalau kita lahir seperti ini ya sudah takdir dari yang di atas ya. Seperti riwayat keluarga, kemudian kultur tertentu, umur di atas 45 tahun, riwayat lahir dengan berat badan yang besar. Ya biasanya disebutkan kalau di beberapa literatur lebih dari 4 ribu gram ya atau 4 kilo. Nah, kemudian melahirkan bayi dengan diabetes gestasional. Jadi untuk ibu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan kemudian mengidap diabetes gestasional atau kata lainnya adalah diabetes pada saat kehamilan ini memiliki risiko yang tinggi untuk terkena diabetes mellitus tipe 2 gitu. Nah, tadi umur ya sebagai highlight. Nah, untuk umur ini memang relatif ya. Mungkin memang banyaknya di atas 45 tahun. Namun yang sudah saya mention sebelumnya sebagai anak muda, di sini kan audiensnya juga ada anak muda ya, harus mulai menjaga makan, harus mulai rutin olahraga. Kenapa? Karena di usia 25, 30, itu beberapa sudah ada yang terkena diabetes. Nah, ini faktor risiko yang dapat diubah. Kalau tadi kan tidak dapat diubah ya. Jadi yang pertama ini berat badan tinggi atau IMT ya. Sorry. Jadi kalau IMT di atas 23 kg per meter kuadrat, ini atau IMT ya, IMT itu indeks massa tubuh, kita bisa bilang ya. Kedua, kurang aktivitas fisik. Nah, yuk, kaum-kaum milenial atau Gen Z ya, sekarang udah pada Gen Z yang masih kurang aktivitas fisik, boleh olahraga minimal 4 kali seminggu dengan durasi 30 menit per kali olahraganya. Kemudian hipertensi di atas 140/90. Dislipidemia dengan HDL kurang dari 35 atau trigliserida lebih dari 250. Nah, sering makan makanan yang tidak sehat, yang tinggi gula dan lemak. Nah, ini yang menjadi faktor risiko. Nah, terakhir ada merokok. Jadi kalau merokok ini dibilangnya meningkatkan risiko yang sangat cepat, ya, menyebabkan banyaknya radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan merokok ya untuk teman-teman dan Bapak Ibu. Kemudian yang tadi nih mengenai sering makan yang tidak sehat ini. Jadi ada pepatah nih, your body is what you eat. Nah, jadi kalau ya ini sih kebanyakan sih kalau kita lihat ya wajah-wajah orang gitu ya. Mungkin ini nggak ada penelitiannya ya. Tapi kalau orang yang makan yang bersih dalam tanda kutip nggak pernah makan minyak, makannya rebus-rebusan, ada yang vegan ya. Wajahnya biasanya glowing nih, glowing gitu biasanya kalau yang vegan. Tapi kalau yang makannya kayak gorengan, tempe goreng, terus ini apa yang berlemak-lemak gitu ya, biasanya lebih berminyak, terus lebih dalam tanda kutip ya,
lebih terlihat old ya. Nggak bercanda-bercanda ya. Tapi memang itu sih kebanyakan. Mungkin tidak ada penelitiannya, cuman beberapa pasien ya yang setelah melakukan diet yang sehat ya, nggak usah harus vegan nggak apa-apa, yang penting makan bersih ya. Makan bersih tadi definisinya adalah makan makanan sehat ya, tidak berminyak, tinggi protein, sayur-sayuran, buah-buahan jangan lupa juga. Nah, gejalanya apa? Kita ada ngomong namanya 3P. Ya, 3P. Poliuri, polifagia, dan polidipsi. Poliuri itu sering pipis ya, jadi pipis terus-menerus gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk polifagia, ini makan. Jadi pasiennya Bapak Ibu misalkan sudah makan, tapi kok masih lapar terus ya. Itu namanya polifagia atau cepat lapar. Terakhir sering haus ya, atau polidipsi. Jadi sudah minum dikit kok haus terus, haus terus, haus terus gitu ya. Nah, gula darah yang tinggi ini menyebabkan ginjal mencoba untuk mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Nah, jadi akibatnya adalah poliuria. Jadi sering pipis pasiennya. Tubuh merasa kekurangan glukosa karena gangguan pengeluaran hormon insulin. Ya, yang tadi ku jelaskan ya. Jadi hormon insulinnya ini tidak bisa masuk ke dalam sel-sel. Akibatnya sel-selnya kelaparan. Jadi akibatnya hormon-hormon di tubuh pasien yang terkena diabetes itu bergejolak. Jadi sering lapar terus. Gitu. Terakhir, dengan hilangnya air dari tubuh karena pipisnya banyak tadi, buang air kecilnya banyak sekali, penderitanya merasa haus, ya, jadi minum terus-menerus dan membutuhkan banyak air, makanya minum terus-menerus. Nah, gejala tambahannya ada macam-macam sebenarnya, tapi ini tidak khas ya. Jadi ada berat badan turun tanpa penyebab yang jelas, kemudian kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, kemudian penglihatannya kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka yang sulit sembuh, kemudian mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Jadi harus hati-hati ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada gejala-gejala ini, coba Anda cek glukosanya. Boleh pakai gula darah sewaktu, boleh pakai gula darah puasa. Kalau misalkan mau lebih akurat, ada pemeriksaan namanya HbA1c. Nah, pemeriksaan HbA1c ini sangat membantu ya dalam eh, penegakan diagnosis dan pemilihan modalitas terapi yang akan diberikan ke depannya. Nah, kalau misalkan di daerah yang terbatas gitu ya, bisa pakai gula darah stick itu boleh, nggak apa-apa ya. Karena kalau misalkan pakai yang HbA1c, ini harganya relatif mahal ya, Bapak Ibu. Jadi relatif mahal, jadi kalau nggak mau, boleh cek GDP, gula darah puasa. Nah, berapa? Kalau di bawah 100 itu normal, di atas 100 sampai 126 itu pre-diabetes, di atas 126 itu diabetes. Nah, tapi sebenarnya untuk lebih akurat menegakkan diagnosisnya ditambah dengan pemeriksaan HbA1c gitu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita diabetes? Nah, ini yang sudah sempat saya singgung ya. Ada diabetes, prediabetes, dan normal. Jadi kalau gula darah puasa di atas 126 itu diabetes ya. Kalau HbA1c di atas 6,5 itu juga masuk diabetes ya. Kalau prediabetes 5,7 sampai 6,4 itu prediabetes. Kalau di bawah 5,7 itu normal ya. Ada juga glukosa plasma 2 jam setelah TTGO ya. Jadi setelah puasa diminta pasien untuk makan ya, kemudian dicek 2 jam setelahnya. Ini untuk melihat toleransi dari hormon insulin. Jadi untuk penegakan diagnosisnya baiknya ya tiga-tiganya dicek ya. Gitu. Nah, kenapa sih kok saya ini harus meminta Bapak Ibu harus aware gitu ya. Hari ini kita sharing-sharing mengenai diabetes ini karena, nah ini komplikasinya kemana-mana. Jadi mungkin bisa dibilang sebagai silent killer ya. Kenapa ya? Karena dia progresivitasnya secara kronis, tidak secara cepat-cepat ya. Tidak seperti gejala akut, tapi dia kronis ya, berangsur-angsur dan lama. Jadi yang pertama ada gejala mata, dapat menyebabkan kebutaan pasiennya. Sistem imun, menurunkan sistem imun sehingga rentan terkena infeksi. Saraf, nah bisa merusak saraf, kemudian hilangnya sensasi dan timbul luka. Nah ini yang akan kita bahas hari ini ya. Nah kemudian jantung dapat menyebabkan peningkatan risiko jantung koroner karena itu akan meningkatkan plak ya yang akan sangat mudah untuk menempel di dinding pembuluh darah. Kemudian ginjal ya dapat menyebabkan kerusakan ginjal ya tadi karena mengeluarkan glukosa yang banyak menyebabkan fungsi ginjalnya semakin menurun.
Nah, sekarang kita bahas mengenai perkaki-kakian, ya. Kaki-kaki ini lumayan menarik soalnya, ya. Kenapa menarik? Karena banyak sekali kasusnya, ya. Jadi kalau punya teman-teman ini ada punya bapak ibu yang em, dan ini ya, misalkan sudah terdiagnosis dengan diabetes, harus aware ya mengenai pencegahan kakinya. Karena sekalinya terkena luka, perawatannya bisa lama ya, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bermacam-macam tergantung jenis lukanya, ya, gitu. Jadi kenapa sih kok bisa ada luka ya pada pasien dengan diabetes? Jadi yang pertama karena poor glycemic control. Jadi artinya adalah kontrol gula yang buruk. Jadi sudah terdiagnosis diabetes tapi tidak pernah mau untuk minum obat. Nah, ini gulanya tidak terkontrol. Nah, sedangkan yang paling baik adalah minum obat rutin, ya. Minum obat harus rutin. Kenapa harus rutin? Karena kita harus menjaga kadar gula tidak boleh meningkat terlalu tinggi, karena akan menyebabkan komplikasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ya. Kemudian ada penyakit namanya neuropati. Nah, neuropati ini salah satu komplikasi juga dari diabetes, kena ke sarafnya. Nah, saraf-sarafnya ini kan dirusak karena gulanya, dan menyebabkan apa? Menyebabkan kaki pada pasien dengan diabetes tidak terasa sama sekali. Nah, karena tidak terasa sama sekali, makanya pas nginjek paku, nginjek beling gitu ya, itu tidak terasa. Nah, itu namanya neuropati. Lanjut yang ketiga ada peripheral vascular disease ya, atau biasanya sih disebabkan karena PAD ya, atau venous insufficiency juga bisa menyebabkan salah satu penyebab diabetic foot ya. Jadi karena gangguan aliran darah yang buruk karena glukosanya, satu karena kekentalan darahnya meningkat ya, viskositasnya meningkat karena gulanya tinggi, terus kedua alirannya tidak baik, yang menyebabkan sekalinya kena luka, penyembuhannya pun tidak baik. Kenapa bisa tidak baik? Karena makanannya buat penyembuhan luka ini nggak ada, karena aliran darahnya buruk. Jadi itu salah satu komplikasi. Nah, poor foot care, jadi menjaga kebersihan kaki dan menjaga kakinya ini kurang baik ya. Jadi misalkan lagi panas-panas lari-lari gitu, kemudian jalan tanpa alas kaki. Jadi kan sering tuh kalau misalkan teman-teman lagi olahraga yang di Jakarta di GBK, kalau di daerah di alun-alun, ketemu bapak-bapak yang nggak pakai sepatu, katanya untuk aku puntur ya, dengan menginjak-injak aspal itu. Nah, itu jangan ya. Apalagi misalkan pasiennya ada riwayat gula, nah tuh itu bahaya ya. Kenapa bahaya? Misalkan ada luka, ya itu sembuhnya akan lama ya. Jadi paling baik kalau misalkan mau berolahraga, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mau berolahraga pakai sepatu saja em, yang fit ya, yang sesuai dengan ukuran sepatunya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu longgar. Oke, kita lanjut ya. Untuk klasifikasinya ini ya nggak perlu tahu ini terlalu advance, tapi ini saya memberikan gambaran sedikit mengenai gambaran kaki ya pada pasien dengan kaki diabetes. Nah, kalau ditanya ini ada pertanyaan misalkan, berapa lama sih dok ya pasien terkena diabetes sampai bisa terkena kaki diabetes? Jawabannya saya tidak tahu ya, karena bervariasi macam-macam kasusnya. Ada yang 1 tahun baru kena diabetes sudah ada luka. Ada nih yang rutin minum obat 10 tahun, tapi dia minum obat rutin nggak kena tuh kaki diabetes. Karena dia satu, minum obatnya rutin. Dua, olahraganya rutin. Tiga, jaga makan. Terakhir, food care-nya bagus, menjaga kebersihan kakinya bagus. Gitu ya. Jadi kalau em, luka pada kaki ya, biasanya disebabkan karena dua ya, neuropati sama gangguan vaskuler yang sudah saya sebutkan di sini ya. Neuropati kan saraf tuh ya, gangguan saraf karena nggak kerasa sama gangguan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darahnya buruk. Oke, ini obat-obatannya ya, berdasarkan tata laksana yang terbaru. Jadi ini obat-obatan yang baru ya, dan pemilihan obatnya ini berdasarkan kadar A1C ya, jadi HbA1c ini. Jadi kalau penting sekali sebenarnya untuk cek HbA1c untuk mendeteksi. Nah sekarang kalau ada pertanyaan nih Bapak Ibu, lah saya cek gula darah puasa saja kan sudah sama saja. Nah, terus HbA1c ini apa? Jadi, HbA1c ini dapat mengetahui ya, memonitor kadar gula darah selama 3 bulan ke belakang. Jadi nggak bisa bohong ya Bapak Ibu kalau misalkan ke dokter ya, nggak bisa bohong. Kalau misalkan, iya dok saya sudah minum obatnya rutin,
makan minumnya sudah bagus, terakhir cek gula juga sudah bagus, tapi kadar HbA1c misalnya 9 gitu, dengan kalau sesuai dengan panduan kan di atas 6,5 ya, itu baru dibilangkan didiagnosis dengan diabetes gitu, atau gitu ya. Jadi tetap harus diperiksa sebenarnya. Nah, jadi untuk edukasi perawatan kaki ini yang harus dikerjakan apa saja sebenarnya, ya kan? Pasti pada bingung kalau pada pasien, mungkin Bapak Ibu mempunyai sanak keluarga ya yang sedang mengidap diabetes mellitus. Jadi nggak usah khawatir, karena sebenarnya ada luka pun itu masih treatable atau masih dapat diobatin lah, bisa kita sambungkan lagi luka-lukanya. Tapi ya itu catatannya multifaktorial ya. Nanti kita bahas di belakang. Jadi yang pertama, tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk di pasir dan air. Nggak boleh ya. Kenapa kok di pasir dan air? Kalau misalnya ada benda tajam gimana? Di air tiba-tiba ada kerikil tajam terus nusuk jadi luka gimana? Nah itu ya, tetap harus menggunakan alas kaki. Kedua, periksa kaki setiap hari dan dilaporkan pada dokter apabila kulit terkelupas, kemerahan atau luka ya. Jadi biar cepat ditangani, biar nggak terlambat gitu. Kalau udah terlambat nanti kita lihat gambarnya sama-sama ya. Rada sensitif konten ya, nggak apa-apa saya tampilkan supaya aware ya. Terus ketiga, periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakainya ya. Jadi misalkan di dalam sepatunya ada batunya terus kita pakai, nah kan menyebabkan cedera juga ya. Keempat, selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, tidak basah, dan mengoleskan krim pelembab pada kulit kaki yang kering. Jadi memang pada pasien diabetes, itu kulit kakinya itu sering kering gitu ya, karena insufiensi vena itu. Jadi karena kulit kakinya kering ya kita kasih pelembab. Nah, pelembabnya apa? Boleh pakai Vaseline album, boleh pakai pelembab-pelembab yang di minimarket itu boleh bebas. Tapi Vaseline album yang rekomendasi sih. Dia menjaga kelembapan kulit soalnya. Ya. Potong kuku secara teratur. Nah, ada yang pernah cat tangan, Bapak Ibu, atau teman-teman yang pernah cat tangan, nah ini juga salah satu risiko ya. Jadi kalau potong kukunya dia tajam-tajam, nggak teratur, menyebabkan cat tangan, menyebabkan luka, infeksi, dan bisa besar. Saya pernah dapat pasien juga, jadi saya juga pernah magang di Departemen Bedah 2 kali ya. Kemudian juga pada saat stase pendidikan, pada saat saya koas ya, waktu itu di salah satu rumah sakit tipe A di Jakarta, ini bekas cantengan ya, bekas cantengan kukunya nih, kukunya cantengan. Kayak banyak kasusnya juga ya, kuku apa namanya, jempol kakinya itu cantengan. Pasien sudah ada gula ya, sudah lama. Pasiennya nggak pernah potong kuku, nggak rutin gitu ya. Kemudian pada saat saya periksa, waduh sudah infeksi. Ternyata infeksi sudah menyebar sampai seluruh jempolnya. Dan akibatnya apa? Akibatnya infeksinya melebar, melebar, melebar dan naik infeksinya itu. Ya, jadi memang bakteri-bakteri zaman now sekarang ini pun juga banyak resistensi antibiotik gitu. Jadi memang kita sudah kasih antibiotik tapi nggak membaik. Nah, kemudian sudah terapi tetap naik dan namun ada kita kultur ya, namanya kultur, kita cek bakterinya sensitif dengan antibiotik yang mana ya, kita kasih membaik dia. Pelan-pelan kita bersihkan pelan-pelan di ruang operasi, kemudian kita rawat lukanya pelan-pelan dia akhirnya nutup kembali lukanya ya. Kemudian keringkan kaki dan sela-sela jari kaki secara teratur setelah dari kamar mandi ya, biar nggak basah ya, ini maksudnya. 7. Gunakan kaos kaki dan di bahan katun yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung jari kaki. Kalau terlipat kan dia ini ya, gesekan semakin tinggi ya, menyebabkan kerusakan jaringan juga itu sebenarnya. Bisa lecet ya. Kalau ada kalus atau mata ikan, tipiskan secara teratur. Boleh nggak nipisin sendiri? Kalau saya sih nggak mau ya. Bukan gitu maksudnya. Kalau saya sih tidak sarankan ya. Saya tidak sarankan untuk apa namanya, untuk menipiskan kalusnya sendiri. Takutnya kalau kedalaman malah luka ya. Ya ke dokter aja lah ya. Oke. Jika sudah ada kelainan untuk kaki, gunakan alas kaki yang dibuat khusus. Seperti nanti kita lihat gambar di belakang ya. 10. Sepatu tidak boleh terlalu sempit atau longgar. Jangan gunakan hak tinggi karena menyebabkan peningkatan pressure ya, peningkatan tekanan. Terakhir, hindari penggunaan bantal atau botol berisi air panas untuk menghangatkan kaki. Karena kenapa kok nggak boleh gitu ya? Takutnya pasiennya sudah mengalami kerusakan saraf. Nah, kalau sudah mengalami kerusakan saraf, akibatnya apa? Kalau sudah kerusakan saraf, tidak terasa. Jadi botol yang itu air mendidih 100 derajat Celcius,
ya dikecosin aja ke kakinya. Akibatnya apa? Bahasa Jawanya ngelonyom, ya, atau mengalami luka bakar, ya, mengalami luka bakar kakinya. Nah, kalau mengalami luka bakar, kan terjadinya luka. Penyembuhan luka pada pasien dengan diabetes biasanya lama dan menyebabkan diabetic foot, ya, atau kaki diabetes, di kaki diabetes. Nah, sebenarnya 5 elemen kunci ya. Ini dari luar negeri, yang kiri dari Indonesia. Jadi internasional ini, guideline internasional menyebabkan nih, eh, gimana sih cara mencegah ya untuk pasien dengan diabetic foot ini, gimana cara mencegahnya? Yang pertama, mengetahui kaki yang berisiko. Nah, risikonya apa? Seperti charcot foot, yang kakinya jengking itu ya, yang gini. Terus flat foot, nah itu salah satu risiko juga. Terus kaki jarinya yang begini, yang pernah lihat kan kalau pada pasien perempuan ya, pasien perempuan yang suka pakai heels yang merumpel semua ini kakinya, nah itu juga salah satu kaki berisiko ya. Selalu melakukan pemeriksaan kaki secara rutin ya, diperiksa ada luka apa enggak. Kalau ada luka ya kita obatin. Ketiga, mengedukasi pasien dan keluarga mengenai cara perawatan kaki yang benar. Kemudian keempat, memastikan penggunaan alas kaki yang benar. Kelima, mengobati beberapa faktor risiko dari ulcerasi. Nah, ini salah satu faktor kaki yang risiko ya. Nah, ini contoh kaki berisiko ya, berisiko kayak gini. Oke. Nah, ini cara potong kuku kaki yang benar. Nah, gimana? Nah, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Nah, ini yang benar kayak gini nih. Ya, kayak begini Bapak Ibu ya, yang betul untuk cara pemasangan, uh, cara potong kuku yang baik dan benar ya. Kemudian untuk alas kaki ya, untuk ibu-ibu yang suka menggunakan heels ya, harus hati-hati ya, apalagi kalau ada diabetes ya, takutnya meningkatkan risiko terjadinya luka. Jadi gunakan alas kaki yang lebih lebar supaya jari-jarinya bisa bernafas gitu ya, bisa bernafas. Jadi nggak kepana, nggak sakit kakinya gitu ya. Nah, ini ada beberapa offloadingnya. Jadi karena sebenarnya diabetic foot ini disebabkan karena tekanan ya, tekanan yang kuat dan lama-kelamaan menyebabkan adanya luka, makanya dikasih offloading ya. Ini namanya offloading ya. Jadi untuk memproteksi luka supaya nggak ketekan lukanya, jadi penyembuhan lukanya lebih baik gitu. Nah, yang paling penting ya, yang paling penting dalam diabetic foot ini kuncinya apa? Satu, ya, proteksi lukanya. Di Indonesia sih jarang ya pakai ini, tapi biasa dibalut perban saja nggak apa-apa. Dua, restorasi perfusi jaringan. Maksudnya apa ini? Jadi ya, kalau misalkan ada gangguan pembuluh darah, ya ke dokter pembuluh darah untuk dilakukan tindakan. Bisa dikasih obat, bisa dilakukan tindakan kateterisasi. Nah, biasanya ini yang mungkin masyarakat awam belum tahu, dan mungkin sejawat juga beberapa ada yang belum tahu mengenai terapi terkini. Jadi ada di ujung-ujung jari nih, misalkan di jari jempolnya ini udah hitam misalkan, tapi nggak ada penyebab lukanya awalnya. Jadi kita curiganya kan penyebab jari eh, karena adanya vaskuler ya, gangguan vaskuler. Kemudian kita masukkan ke ruang operasi, kemudian ditembak, dilakukan kateterisasi ya, dibuka pembuluh darah yang mengalami tersumbat, dan apa namanya, bisa kembali seperti semula jempolnya itu. Jadi nggak langsung mati gitu ya. Itu sudah advance sekarang. Ketiga, pengobatan infeksi ya. Jadi untuk infeksi-infeksi segera diobati, jangan dibiarkan saja, karena kalau dibiarkan saja pasiennya bisa mengalami infeksi secara seluruh tubuhnya ya. Kalau sudah mengalami infeksi seluruh tubuh, akibatnya apa? Bisa mengalami shock ya. Kalau mengalami shock, bisa masuk ke dalam ICU pasiennya ya. Jadi itu bahaya. Jadi jangan meremehkan infeksi. Keempat, kontrol metabolik dan pengobatan komorbiditas. Ya, ini kontrol gula darah ya. Jangan skip minum obatnya, Bu, Pak ya. Jadi minum obatnya harus rutin. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang ini ya. Aduh, minum obat terus, minum obat terus. Saya kalau bilang ke pasien-pasien saya bilangnya gini tuh saya. Anggap aja vitamin ya. Anggap aja vitamin biar sehat dah gitu. Jadi kalau beberapa penyakit kan memang ada yang pengaruh psikisnya juga luar biasa ya. Jadi em, saya selalu memotivasi pasien yang mengalami diabetes itu minum obatnya anggap saja minum vitamin ya. Jadi nggak berasa minum obat dulu ya. Kalau minum obat terus kan dia juga berasa pressure ya sendiri. Kelima, perawatan luka. Nah, perawatan luka ini kan biasa dilakukan di dokter ya, atau di perawat gitu ya. Jadi saya sharing sedikit ya. Jadi untuk perawatan luka ini prinsipnya kan dibersihkan dulu dengan cairan pembersih. Kemudian setelah bersih, terus penggunaan dressing ya. Kita ngomongin dressing itu untuk apa?
menutup lukanya boleh krim, bisa dipakai krim. Yang bagus tuh ada krim apakah apa namanya? Mereknya sih saya tahu, tapi nggak boleh sebut mereknya di sini ya. Hydrocolloid cream, hydrocolloid gel ya. Itu bukan mereknya, itu tipe gelnya untuk makan ya. Jadi krimnya digunakan untuk makan jaringan yang mati gitu. Itu krimnya. Kemudian dikasih antibiotik ya, kemudian ditutup. Biasa perawatan luka sih gitu aja. Tapi mungkin ini yang harus saya ceritain ya ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada teman-teman atau sanak saudara yang mengalami diabetes, terutama dengan kaki, jangan menyerah. Karena bisa kok nutup lukanya. Bisa kok. Saya pernah merawat juga nutup kok lukanya gitu. Ya, nutup kok. Cuman ya progresnya lama. Nggak bisa instan. Pelan-pelan harus telaten ya. Kalau telaten kita tutup lama-lama dia akan nutup sendiri ya. Oke. Terakhir untuk edukasi pasien dan keluarga mengenai food care ya. Yang tadi sudah saya sebutkan di depan ya, mengenai gimana cara menjaga kaki yang baik dan benar ya. Mungkin terlihat sepele ya kaki ini, tapi apa-apa gitu sebenarnya kalau sampai ada luka gitu. Jadi harus menjadi perhatian kita semua. Ini saya izin tampilkan ya. Nah, ini luka pasiennya. Jadi memang terlihat seram banget ya. Ini serem banget lukanya. Tapi ini perawatannya kita bisa lihat ini ya. Perkembangannya sangat ya lama sebenarnya. 6 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan. Ya, 5 bulan. Ini waktu itu saya rawat bersama dengan dokternya. Ini 5 bulan on follow up ya. Jadi pertama ini sudah hitam nih ya, sudah mengalami kematian jaringan. Ya, dalamnya sudah kematian jaringan. Kemudian kan biasa pasien dengan diabetes ini ada mengeluarkan bau ya. Untuk kakinya mengeluarkan bau karena infeksinya itu ya. Tapi kalau infeksinya sudah terkontrol ya nggak, harusnya tidak mengeluarkan bau ya. Kemudian ini rawat pelan-pelan, dilakukan di ruang operasi ini ya, dibersihkan, pelan-pelan dirawat luka ya, pakai beberapa salep-salepan yang sudah kita racik, kemudian kita kasih suplementasi dari vitamin dari dalamnya juga untuk mempercepat pertumbuhan jaringannya, dan ini puji Tuhannya juga pasiennya menutup ya, untuk lukanya menutup kita bisa lihat dari follow up-nya, 5 bulan sudah kembali seperti semula. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa melakukan pencegahan lebih dini supaya tidak terjadi seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa mencegah sedini mungkin dengan mengetahui mana sih kaki yang berisiko, kalau misalkan ada luka segera dibawa ke dokter. Kalau misalkan ada bentuk kaki yang sudah berubah, bisa kita bawakan ke dokter. Nah, seperti itu tuh harus aware. Jadi Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian ya, kalau misalkan mempunyai sanak saudara atau orang tua atau teman ya sudah mempunyai ada luka kecil, dibiarkan saja jangan ya. Jadi kalau bisa langsung dibawa ke dokter untuk dilakukan rawat luka. Nah, dokternya apa? Dokter apa sih yang rawat luka gini-gini ya? Dokter bedah ya, ke dokter bedah. Jadi dokter bedah ini nggak melulu ya, tidak melulu melakukan bedah-bedah potong-potong-potong, enggak ya. Dokter bedah pun kan ada buka poli juga. Nah, biasanya itu merawat luka ya, di sana merawat luka, kemudian juga konsultasi mengenai gejala. Kan tidak semua penyakit juga harus dibedah solusinya, gitu. Ya, mungkin itu sharing dari saya mengenai um, diabetes ya secara general, kemudian pencegahan kaki diabetes, bagaimana cara merawat lukanya, dan ya dan juga tadi bagaimana cara merawat lukanya ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dari Buddhist Fellowship untuk kesempatannya untuk berbagi sedikit ya, berbagi sedikit ilmu mengenai diabetes. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian. Kemudian saya kembalikan ke Sekar. Terima kasih. Terima kasih dokter. Sekarang tiba waktunya kita untuk memasuki sesi tanya jawab. Tetapi sebelum kita memasuki sesi tersebut, mungkin ada beberapa pesan yang akan disampaikan oleh Cileni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, oke. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih dokter atas sharingnya yang sangat bermanfaat buat kita semua di siang menjelang sore hari ini. Edukasi yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih dokter. Ya, dokter.
Um, Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan uh, beberapa informasi tentang Pintu Belajar. Ya. Pintu Belajar adalah program edukasi dari Buddhist Fellowship Indonesia. Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini eh, Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia yang cerdas dari berbagai wilayah Indonesia dan berasal dari keluarga prasejahtera. Dan saat ini mereka duduk di sekolah dasar, sekolah menengah atas, baik di universitas, strata 1, strata 2, dan strata 3. Ini adalah sebuah video tentang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Marilah Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya kita tonton bersama terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar. Ya. Terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Ya. Semoga ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera
yang bisa dibantu pendidikannya oleh Pintu Belajar. Dan semoga anak-anak asuh Pintu Belajar bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia kita yang tercinta. Dan jika Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang tergerak hatinya untuk mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan tiba di sesi tanya jawab. Ya, silakan Sekar untuk bisa memandu sesi tanya jawab dengan Dr. Daniel Lokman. Ya, terima kasih. Terima kasih Celeni atas pesan yang telah disampaikan. Sekarang tiba waktunya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelum saya membacakan pertanyaan dari teman-teman yang berada di YouTube, saya ada pertanyaan kepada Dr. Daniel. Pertanyaannya, apakah ada latihan atau olahraga khusus yang baik untuk kesehatan kaki penderita diabetes, dokter? Oke, terima kasih pertanyaannya Sekar. Nah, ini memang rada susah ya. Jadi kalau olahraga kan kita ketahui nih ya, semuanya kebanyakan menggunakan kaki, kayak jalan, bersepeda. Nah, ini kebanyakan menggunakan kaki ya. Jadi untuk olahraga khususnya sih tidak ada. Jadi mungkin kalau misalkan pada pasien yang dengan kaki diabetes, terutama yang sedang on terapi, sementara mungkin bisa ditunda ya, ditunda dulu untuk olahraga-olahraga. Tapi bisa dengan cara apa? Dengan cara senam-senam pagi aja. Misalkan duduk di depan ya, di depan rumah, lagi pagi-pagi senam-senam gini, itu tidak apa-apa ya. Itu juga termasuk olahraga. Nah, tapi kemudian kalau misalkan yang belum mempunyai luka, boleh bebas olahraganya, sepeda statis. Tapi kalau bisa jangan yang high impact ya, high impact ke kaki. Jadi berenang tuh oke ya, berenang bagus sekali. Kemudian sepeda statis, kemudian jogging boleh, tapi jangan lari ya. Tapi harus dipastikan lagi ya, ukuran sepatunya tidak kesempitan atau tidak terlalu besar. Nah, mungkin gitu sih Sekar untuk jawabannya. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat memperparah luka pada kaki penderita diabetes? Iya, terima kasih juga pertanyaannya. Bagus pertanyaannya ya. Ya tentu saja ya, tentu saja. Jadi em, prognosis ya, kita bilang prognosis itu tingkat kesembuhan pasien dengan kaki diabetes itu akan meningkat kalau misalkan gula darahnya terkontrol dengan baik. Nah, selama gula darahnya tidak terkontrol dengan catatan tidak normal ya, tidak kembali ke normal setelah pemberian obat, kemungkinan untuk sembuhnya ini semakin menurun dan malah bisa jatuh dalam keadaan yang lebih parah gitu. Jadi kunci dalam penanganan kaki diabetes adalah kontrol gula yang baik. Nah, kontrol gula yang baik siapa yang ngatur? Dokter, dokter umum atau dokter penyakit dalamnya, ya. Jadi kasih obat-obatan yang sedemikian rupa untuk mengontrol gulanya kembali ke kadar yang normal. Gitu mungkin sekarang. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita yang bernama Oki Wijaya Pangestu yang sudah masuk di YouTube. Pertanyaannya, siang Dokter Daniel, berkemungkinan tidak untuk orang yang bukan begitu sering konsumsi glukosa berlebihan tetapi terkena diabetes. Nah, oke, terima kasih ya Oki untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya saya ulang ya. Apakah bisa seorang mengalami kencing manis tapi sudah mengurangi gula? Jawabannya bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa saja tidak menutup kemungkinan. Nah, sebenarnya perlu dikoreksi. Yang menyebabkan diabetes itu adalah kalori intake yang berlebihan. Nah, jadi contohnya apa? Makan, normalnya 1 piring, makan 1,5 piring. Nah, makan normalnya 2 sampai 3 kali sehari, makannya 5 kali sehari. Jadi, intake daripada makanan tuh berlebih yang menyebabkan keadaan jadi obesitas, apalagi obesitas sentral ya. Nah, itu juga salah satu faktor risiko untuk mengidap diabetes mellitus. Nah, sebenarnya
kalau bisa dibilang diabetes mellitus itu adalah penyakit yang atau kencing manis itu penyakit yang multifaktorial ya. Jadi faktornya banyak, nggak cuma karena minum gula, tapi karena tidak pernah olahraga, hidup sedenter, kemudian berat badan berlebih, kemudian yang tidak bisa dimodifikasi tadi seperti riwayat keluarga, kemudian genetik ya, itu juga salah satu faktor juga. Jadi tidak bisa uh, mengeneralisir gitu. Kalau misalkan nggak minum manis, pasti nggak diabetes, nggak juga sebenarnya. Tapi bagus ya, perlu diapresiasi bagus ya. Kalau misalkan tidak apa namanya mengurangin gula, misalkan kita minum kopi hitam ya, kopi hitam pesan biasanya dengan gula. Nah, gulanya berapa gram tuh biasanya? Misalkan segini. Sekarang boleh dicoba no sugar atau less sugar, itu bagus ya untuk mengurangi kalori intake itu tadi, mengurangi jumlah glukosa yang kita konsumsi. Karena kalau glukosa semakin baik dikonsumsi, ujung-ujungnya kalau misalnya tidak dipakai oleh tubuh, jadi penimbunan lemak gitu. Mungkin apakah menjawab pertanyaan apa? Mungkin apakah menjawab dari jawaban dari saya? Baik, terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita yang bernama Kema yang sudah masuk di YouTube. Selamat siang dok, jika sering merasa lelah pada bagian telapak kaki, apakah termasuk gejala kaki diabetes? Terima kasih. Apa tadi merasa lelah ya? Putus-putus soalnya suaranya. Yes, di Oh iya. telapak kaki. Enggak sih, jadi tidak mesti. Ada juga biasanya di betis ya, di betis sama telapak kaki ada, itu namanya claudication intermittent. Tapi itu harus dibebarengi ya dengan faktor risiko lainnya. Yang pertama, sudah terdiagnosis diabetes mellitus. Terus kedua, sudah memiliki penyakit metabolik yang lain, contohnya hipertensi, asam urat. Kemudian biasanya pun juga claudication intermittent itu di atas 40 tahun biasa baru terkena ya. Rasa pegal itu salah satu gejala claudication intermittent. Tapi kalau gejala kaki diabetes tidak. Nah, kaki diabetes ini biasanya gejalanya luka ya. Luka kecil lama-lama besar gitu. Itu gejala kaki diabetes. Nah, kalau telapak kakinya apa cepat lelah gitu ya, ya berarti kurang istirahat ya. Istirahat dulu, jangan terlalu beraktivitas ya. Kakinya diangkat. Kalau mau massage pijit boleh dipijit-pijit sendiri ya, nggak apa-apa. Itu bukan salah satu gejala yang eh, kaki diabetes sih. Kaki diabetesnya kalau sudah muncul ada luka ya, atau kulit kering, atau kesemutan, atau sudah tidak terasa pada telapak kaki, nah itu salah satu gejalanya. Mungkin begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, pertanyaan dari teman kita yang bernama Maya. Siang dokter, jika ada kulit mati pada kaki kita dan tidak dibersihkan, apakah bisa menyebabkan gejala kaki diabetes? Oke. Nah, kulit matinya seperti apa dulu ini? Jadi kulit matinya apakah yang bisa dikelupas tersebut kayak gitu, atau kulit mati yang kering-kering gitu? Nah, kalau misalkan tadi apa? Kalau misalkan ini ya, sekarang kalau misalkan tidak dibersihkan ya, pertanyaannya. Ya, Iya. kalau tidak dibersihkan sebenarnya tidak apa-apa ya. Yang menjadi apa-apa itu kalau misalkan kulit mati terus kita paksa dengan klopek. Nah, kalau kita klopek kulit matinya akan menyebabkan adanya micro lesions atau adanya luka, luka kecil ya, luka kecil yang lama-lama akan membesar. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, kulit kering akan lebih mudah dibandingkan kulit yang lembab untuk mengalami luka. Makanya tadi di edukasi saya sempat menjelaskan, boleh kasih pelembab ya untuk kaki yang kering pada pasien yang mengidap diabetes ya. Gitu. Ya, mungkin gitu jawabannya dari saya sekarang. Terima kasih dok. Selanjutnya, pertanyaan dari teman kita yang bernama Deriani Putri Nataliani. Dok, dalam pengobatan diabetes, apakah amputasi selalu menjadi pilihan terakhir? Dalam situasi apa amputasi diperlukan dan adakah langkah-langkah lain yang dapat diambil sebelum mempertimbangkan amputasi? Oke, terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Em, jadi kan kalau misalkan terutama di masyarakat awam ya, kita ketahui kalau misalkan udah kaki diabetes pasti amputasi gitu ya. Sebenarnya tidak ya. Jadi kalau kita lihat di depan, ini slide saya nge-share screen nggak ya? Nggak ya. Jadi memang untuk derajatnya pun ada macam-macam ya.
Jadi ada derajat 1 sampai derajat 5 ya. Jadi kalau yang derajat 4 dan 5 itu baru dilakukan amputasi. Nah, amputasi ini dilakukan pada pasien yang kaki diabetes sudah berwarna hitam ya atau sudah mengalami nekrosis. Nah, nah itu makanya menyebabkan pasiennya harus mengalami amputasi. Nah, kenapa kok yang hitam itu harus diamputasi, harus dipotong gitu kasarnya ya? Harus dihilangkan bagian tersebut karena dapat menyebabkan infeksi secara sistemik. Jadi kalau misalkan sudah infeksi sistemik malah meningkatkan risiko kematian. Jadi tindakannya harus dilakukan pemotongan pada bagian yang hitam tersebut. Nah, tapi kita harus lihat juga dari onsetnya. Onsetnya berapa lama? Apakah dia akut? Apakah dia kronis? Kalau akut masih kemungkinan ya, masih ada kemungkinan bisa ditolong dengan teknik sekarang itu sudah minimal invasif ya, dengan kateterisasi dibuka pembuluh darahnya, mana yang mengalami sumbatan. Nah, itu gitu kira-kira. Nah, untuk derajat 1, 2, 3 kan belum mengalami nekrosis. Nekrosis itu kematian jaringan yang berwarna hitam. Itu tidak ada indikasi amputasi. Tapi indikasinya biasanya dilakukan pembersihan, ya, pembersihan di ruang operasi. Nah, kenapa kok harus di ruang operasi, dok? Satu, lebih steril. Dua, kan dibius ya, nggak kesakitan dan nggak takut pasiennya. Ya, mungkin gitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih dok penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Oki Wijaya Pangestu. Apakah boleh untuk menggunakan stevia sebagai pengganti rasa manis dari gula? Boleh. Jawabannya boleh sih boleh ya. Boleh. Nah, katanya sih kalau stevia kan 0 kalori ya, 0 calorie. Boleh sih dipakai digunakan. Namun, ada penelitian juga yang berkontra nih ya. Jadi, kalau sudah lama menggunakan stevia, kan dia 0 kalori tuh. Kemudian, rutin kita pakai stevia ya. Kemudian setelah beberapa saat, dipakaikan dengan gula pasir biasa. Ternyata setelah lama menggunakan stevia, setelah menggunakan gula pasir biasa, glukos spike itu meningkat dengan cepat, lebih tinggi dibandingkan pasien yang rutin mengkonsumsi gula pasir gitu kasarnya. Nah, tapi itu kan masih kontradiktif sebenarnya. Tapi kalau dari saya personal, monggo nggak apa-apa. Pakai stevia boleh, tapi dengan kadar yang masih aman ya. Jangan semua disuntik itu ya. Jangan mau manis-manisan gitu. Tapi paling baik ya, paling baik coba deh dikurangin gula-gula, no stevia. Coba kalau minum kopi nih, kopi pahit americano ya, kopi pahit tanpa gula gitu coba. Pertama sih nggak enak sih, lama-lama enjoy sih gitu. Kalau misalkan jus, nggak usah pakai susu kental manis. Nah, susu kental manis tuh luar biasa banyak gulanya ya. Jus pure aja gitu. Kalau mau kasih stevia dikit boleh. Mungkin gitu jawabannya. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya, pertanyaan dari Nindi Arista. Selamat siang, izin bertanya dok, bagaimana cara membersihkan dan merawat luka pada kaki penderita diabetes untuk mencegah komplikasi yang lebih serius? Berarti ini kasusnya sudah ada lukanya ya. Iya, Nah, gini. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah pergi ke dokter. Karena di rumah alat-alatnya tidak lengkap. Ya, satu itu. Terus kedua, kalau misalkan sudah dirawat dokter, nah kemudian pengen nih untuk merawat luka di rumah. Nah, yang penting tiga prinsipnya. Yang pertama dibersihkan, kemudian dicuci ya, dengan NaCl boleh dicuci, kemudian dicuci, dibersihkan dari macam-macam plak gitu ya, dari strosel, dari macam-macam pus gitu ya. Pus itu yang jaringan putih-putih itu nanah tuh dibersihkan juga. Kemudian diberikan setelah itu diberikan salep ya, diberikan salep oles-oles, biasanya dikasih boleh bisa mebu, bisa hidrogel, bisa macam-macam. Nah, itu udah tergantung dokternya ya. Jadi karena ini perawatan luka secara general ya mungkin nggak usah dikasih salep ya. Kalau misalkan nggak bisa ngerawat itu, jadi dirawat lukanya NaCl tuh tahu ya, infus tuh. Nah itu dibolongin, dicuci aja, dicuci terus tutup pakai kasa steril. Udah gitu dulu sementara. Jadi kalau saya tim yang tidak menggunakan betadine ya. Kalau betadine malah dapat membunuh jaringan, kecuali pada saat awal ya, pada luka akut boleh. Tapi kalau pada luka yang kronis saya tidak sarankan. Mungkin gitu sih jawaban dari saya. baik, terima kasih dok. Selanjutnya, pertanyaan dari Cindy Cynthia. Selamat siang dok,
bagaimana langkah awal untuk mengatur pola makan yang sehat bagi para remaja, khususnya yang masih suka makan atau minum di luar, agar dapat membantu mencegah atau mengelola diabetes? Oke, ya selamat siang. Nah, untuk pola makan sih macam-macam ya. Ada yang bilang 5 kali makan. Makan pagi, makan siang, sama makan malam. Nah, yang dua ini apa? Snack bilangnya. Ya, jadi misalkan jam 8 makan pagi, jam jam 12 atau jam 1 siang makan siang. Di antara makan pagi dan makan siang ada snack. Kemudian siang jam 12 makan, jam 6 malam makan. Dan di antara jam 12 sampai jam 6 malam ada satu tentang itu ada snack. Nah, itu pola makannya seperti itu. Nah, untuk pola makan yang baik dan sehat gimana? Tetap ya. Sekarang ada kalau di berdasarkan Kemenkes itu ada namanya isi piringku gitu ya. Jadi harus ada tuh banyak ya. Protein, sayur, ya, nasi, boleh ya, karbohidrat ya. Karbohidrat, protein, lemak, dan buah-buahan. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya mengenai intermittent fasting. Itu juga boleh digunakan untuk diet ya. Tapi harus dengan takaran yang baik ya. Karena ada proses namanya autofagi ya. Pada saat kita puasa, jadi intermittent fasting itu dengan puasa dapat menurunkan berat badan juga dan juga dapat meningkatkan antioksidan juga pada saat kita melakukan intermittent fasting ya. Nah, caranya gimana? Ada macam-macam rasionya. Nanti dipelajarin lagi di belakang ya. Baca-baca sendiri ya. Intermittent fasting itu ada yang 16 jam puasa dan 8 jam waktu makan. Jadi 16 jam waktu puasanya, 8 jam waktu makan. Ada juga yang lebih advance, 6 jam makan, kemudian 18 jam puasanya. Nah, nanti macam-macam dah itu ya. Gitu. Jadi untuk mengatur pola makan yang baik dan sehat ya kurang-kurangi dulu ya yang gorengan-gorengan, minyak-minyak, yang berwarna-warna. Jadi paling bagus adalah raw food adalah atau pure food ya. Jadi makanan kayak buah, sayur yang tidak diolah gitu, tidak menggunakan ultra processed food ya. Jadi makanan yang benar-benar yang sudah diciptakan Tuhan tuh kayak gitu ya. Kayak buah, sayur yang diolah mungkin sekali ya, belum masak, nah itu boleh dimakan. Tapi kalau misalkan yang kayak ciki-ciki snack itu ultra processed food ya, itu jangan ya. Itu juga dapat meningkatkan resiko penyakit yang lainnya selain diabetes ya. Oke, mungkin gitu jawabannya dari saya sekarang. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya, pertanyaan dari Randy. Selamat siang dok, izin bertanya, mengapa kaki bisa terkena efek saat seseorang mengalami diabetes, lalu tubuh bagian mana yang pertama kali terlihat saat memiliki diabetes? Oke, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, kenapa kaki bisa terkena diabetes gitu ya maksudnya? Kenapa kok kaki ini bisa sampai terkena diabetes gitu? Ada kaki diabetes gitu ya. Ya dok. Nah, terus yang kedua, bagian tubuh mana? Oke, gini ya. Diabetes itu nggak bisa dilihat dari bagian tubuh mana, ya, macam-macam. Komplikasinya pun kan macam-macam tadi ya. Ada di mata, jantung, ginjal, kaki pun juga bisa mengalami komplikasi. Nah, jadi kita nggak bisa tahu itu dari mana yang pertama. Taunya gimana? Cek darah. Sama ada gejala 3P tadi ya, polipagi, poliuri, polidipsi. Makan banyak, makan tidur, dan pipisnya banyak. Makan banyak, minumnya banyak, kok makan tidur ya. Makan banyak, minum banyak, pipis banyak. Itu salah satu gejala diabetes. Langsung cek gula, berapa gulanya. Nah, terus yang kedua, kenapa kok kaki bisa kena kaki diabetes gitu pada pasien dengan diabetes? Tadi ya, ada dua. Yang pertama, karena gangguan pembuluh darah. Yang kedua, gangguan saraf. Pertama, pembuluh darah ya. Kalau pembuluh darahnya ini rusak karena gula, jadi gula ini bisa merusak pembuluh darah ya, dan menyebabkan namanya PAD ya, peripheral arterial disease. Nah, peripheral arterial disease ini menyebabkan sumbatan ya, jadi nggak bisa lancar gitu aliran darahnya ya, aliran darahnya nggak bisa lancar. Ketika aliran darahnya nggak bisa lancar, menyebabkan apa? Ya, menyebabkan penyembuhan lukanya akan terlambat. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk keluar lukanya gitu, nggak ya. Jadi harus ada luka kecilnya dulu biasanya baru melebar. Nah, kayak gitu. Karena melebar kenapa? Karena penyembuhannya nggak baik. Karena suplai darahnya nggak membaik. Terus kedua karena saraf. Nah, saraf tadi kan menunjang ya. Dari yang pertama karena pembuluh darah tadi. Kalau saraf ini karena tidak terasa kakinya ya.
nginjek apa nggak kerasa, nginjek apa nggak kerasa, ternyata udah luka gitu. Nah, mungkin gitu sih jawabannya. Baik, terima kasih dok penjelasannya. Selanjutnya dari Rama Yuda, selamat siang dok, apakah terdapat waktu atau usia yang baik untuk memeriksa diabetes? Oke, sebenarnya untuk waktu yang baik adalah mulailah kalau udah di usia 30-an boleh mulai melakukan cek darah atau check up rutin ya. Check up rutin berapa lama? Boleh 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau misalkan ada riwayat ya, sorry, maksudnya 12 bulan atau satu tahun sekali bolehlah check up. Tapi kalau misalkan ada riwayat gula yang lebih tinggi di keluarga, boleh 6 bulan sekali. Itu boleh sih. Untuk waktu yang tepat bebas sih, tidak ada patokan yang resmi. Ya, mungkin gitu. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya dari Arya Bodi Kumara, siang dok, apakah orang yang sering melakukan aktivitas berat aman untuk mengkonsumsi gula berlebih? Em, Gula berlebih ini seberapa banyaknya? Maksudnya toples gula gitu ya? Atau berapa maksudnya? Jadi gini sih prinsipnya. Em, Intinya boleh-boleh aja ya sebenarnya. Maksudnya tidak ada larangan. Saya sih bukan tipe dokter yang melarang pasien jangan jangan jangan. Bahkan kalau pasien batuk pilek kalau saya ya terserah makan bebas ya. Yang penting jangan eh, bebas makan. Saya sih membebaskan pasien sih. Yang penting jangan terlalu baik ciki, micin, pedas gitu aja sih. Nah kalau sekarang ini makan makanannya bebas nggak untuk aktivitas berat? Boleh, kalau misalkan memang aktivitasnya membutuhkan glukosa yang banyak, boleh. Contoh kalau pada peserta lari maraton ya, justru butuh gula yang banyak ya, karena dipakai banyak gitu. Pesepeda yang touring, boleh makan gula apa, mengkonsumsi gula berlebih boleh. Gitu sih mungkin tergantung kebutuhannya. Tapi kalau misalkan tidak ada aktivitas berat sama sekali, kayak duduk di rumah saja, ya kalau benar berlebih ya malah meningkatkan faktor risiko ya, gitu mungkin. Baik, terima kasih dok. Eh, Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Saudara Widya Lukasanti. Siang dok, bagaimana cara merawat luka pada penderita diabetes kering agar tidak menjadi komplikasi serius? Hmm. Eh, oh ya, izin saya menjawab lagi ya. Untuk merawat luka, langsung ke dokter saja sebenarnya. Tapi kalau mau merawat di rumah, sama ya, seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, tetap kita harus bersihkan dulu. Kalau lukanya awal, pertama oles betadin ya. Kemudian kedua, siram dengan larutan NaCl 0,9%, dibersihkan. Kemudian boleh dikasih salep antibiotik, boleh. Apa yang ketamisin salep atau nebasetin salep, boleh dioles-oles, terus tutup ya. Kalau punya sufratul itu yang kayak jaring-jaring itu tutup boleh, tutup dengan kasa, dibalut dengan plester. Prinsipnya itu saja sih sebenarnya untuk perawatan luka. Untuk yang lebih advance nanti langsung ke dokter bedahnya saja karena rada ribet untuk dijelaskan di sini. Ya, mungkin gitu. Demikian tadi semua pertanyaan yang disampaikan oleh audiens yang berada di YouTube sudah terjawab semuanya. Terima kasih atas penjelasannya dan wawasan yang baru buat kita semua, Dr. Daniel. Eh, Selanjutnya, waktu selanjutnya saya serahkan ke Cileni. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Skar yang telah memandu sesi sharing pada hari ini, dan terima kasih Dr. Daniel yang telah eh, membagikan pengetahuan tentang kesehatan kepada kita semua di siang menjelang sore hari ini, supaya kita bisa lebih aware lagi untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya dok ya. Terima kasih dokter. Ya, Terima oh kasih. ya dokter, Ya, Bu. izin Bagaimana? bertanya dokter. Ya, Boleh. dengan lifestyle pada saat ini ya, di mana banyak sekali anak-anak muda ya, walaupun memang saat ini masih muda, masih sehat ya, uh, mereka cenderung suka ya, termasuk saya juga suka ya, untuk mengkonsumsi minuman-minuman seperti boba, milk tea gitu ya dok ya. Uh,
cappuccino gitu ya. Eh, itu bagaimana kita bisa menyingkapi ya dok ya supaya eh, kesehatan kita juga bisa terjaga. eh, Bagaimana untuk membalance-nya itu, dok? Apakah udah tidak boleh sama sekali untuk minum minuman milk tea itu, atau boleh sesekali, atau bagaimana? Mungkin dokter bisa membantu untuk memberikan pencerahan supaya uh, hobinya dapat, tapi cuman kesehatan juga terjaga gitu loh. Mm-mm. Ya, terima Iya, Bu. kasih. Ya, siap. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi memang em, di kalangan saya pun hampir semuanya minum ini ya, kopi-kopi yang kopi gula aren gitu ya Bu ya. Kemudian ada yang minuman boba, teh boba, terus apa, cappuccino dan sebagainya. Memang sih lagi ngetren ya. Nah, saya pun dulu memang juga penyuka ya, penyuka kopi yang kopi manis gitu ya, kopi manis, kopi susu manis, kemudian em, minuman boba juga sesekali saya minum. Dulu kan sempat hype itu Bu ya, yang boba dari Taiwan itu sempat hype juga. Nah, mungkin gini, saya sih mempraktekkan dalam diri saya sendiri ya. Jadi boleh sih boleh, tidak ada larangan ya. Saya tipenya bukan melarang, tapi menghimbau. Ya, jadi lebih menghimbau kalau misalkan boleh coba dikurangin dan di shifting Bu ya. Jadi lebih di shifting, jadi gantikan gitu. Jadi kalau yang dulunya saya Bu nih saya tuh suka minum kopi gula aren. Sekarang saya ini cuma minum kopi americano tanpa gula gitu. Jadi emang kopi pahit gitu sekarang minumnya. Awalnya nggak enak, nggak nyaman, tapi saya biasakan lama-lama sekarang sudah kebiasaan minumnya ice americano gitu kok ke cafe gitu ya. Saya minumnya ice americano. Nah, kalau yang minuman boba, mungkin kalau lagi pingin banget gitu ya, bolehlah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nanti perlahan-lahan akan lepas sih dan tidak menimbulkan ketergantungan. Jadi mungkin key point-nya adalah note-nya boleh, tapi tidak boleh dirutinkan gitu sih Bu mungkin ya. Tidak boleh menjadi habit kebiasaan yang kok setiap pagi saya harus beli minuman boba kayak gitu. Jangan. Mungkin kalau yang itu bisa dihindari, tapi kalau sebagai seasonal atau ajang rekreasi lah ya, ajang rekreasi Bu untuk uh, apa namanya, lagi pingin gitu, tuh boleh, tidak apa-apa sih. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada masuk ke dalam faktor risiko, ya mungkin sudah bisa mulai di stop ya Bu ya. Yang sudah mulai ada 3P tadi ya, udah mulai makannya banyak, suka minum banyak, pipisnya banyak, terus sudah pernah cek gula, terus ternyata eh pernah cek gula ternyata sudah ada gula darah yang meningkat ya itu sudah mulai tidak boleh dikonsumsi gitu kasarnya kayak gitu tapi juga mulai di shifting ke minum-minuman yang zero calorie lah zero calorie yang tanpa gula. Nah itu boleh Bu, mungkin dari saya sih itu jawabannya. Terima kasih, semoga menjawab. Terima kasih dokter atas sharingnya yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Nah, dokter, bagaimana kalau seseorang yang karena pembawaan genetik dari lahir sudah mengidap eh, diabetes? Nah, apakah itu bisa disembuhkan, dok? Dan apakah itu eh, terhadap tumbuh kembangnya bagaimana, dok? Pak? Sampai dewasa nanti gitu. Kalau anak bayi yang baru lahir saja sudah terdeteksi ada indikasi diabetes gitu, dok. Terima kasih. Baik, jadi diabetes tadi kan sudah saya sebutkan ada 2 tipe Bu ya, yang satu yang diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Nah kalau diabetes tipe 1 kan karena bawaan genetik, jadi karena memang em, apa namanya, karena pankreas ya, organ tubuh kita namanya pankreas yang fungsinya untuk mengeluarkan insulin ini tidak dapat mengeluarkan insulin dengan baik ya, tidak dapat mengeluarkan insulin dengan baik, akibatnya tubuh ini tidak mempunyai hormon insulin. Nah kalau tidak ada mempunyai hormon insulin, akibatnya muncullah gejala diabetes yang mana
glukosa yang harusnya berada di dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh kita gitu. Jadi makanya menyebabkan adanya keadaan diabetes. Kemudian yang kedua mengenai tumbuh kembang. Nah, untuk pasien diabetes tipe 1 atau dalam tanda kutip adalah pasien yang karena genetik ya Bu ya, ini memang membutuhkan insulin seumur hidup. Jadi tidak bisa. Jadi membutuhkan insulin seumur hidup. Jadi dari sejak kecil ini ada namanya insulin port ya. Jadi biasanya dipasangkan di tangan kirinya, itu dikasih nanti ada setting kadar insulin yang masuk berapa. Nanti untuk insulin yang pada saat malam hari berapa, siang hari berapa, pagi hari berapa, sebelum makan berapa. Jadi sampai seumur hidupnya akan menggunakan alat tersebut, namanya insulin, alat insulin ya untuk masukkan insulin. Nah, untuk tumbuh kembangnya bagaimana? Nah, selama tidak ada kelainan genetik lain dan pasien sudah menggunakan insulin, tumbuh kembangnya harusnya baik, Bu. Jadi sama seperti orang pada umumnya. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah takutnya insulinnya terlalu banyak pada saat pemberiannya, tapi mesinnya sudah canggih sih Bu sekarang. Jadi kalau zaman dulu kebanyakan akibatnya glukosa darah dalam tubuh akan menurun menjadi keadaan hipoglikemia yang akan menyebabkan penurunan kesadaran juga gitu. Jadi memang em, tumbuh kembangnya akan normal sih Bu, normal seperti dengan eh, teman sebayanya selama dengan penggunaan insulin dan dengan catatan tidak ada kelainan genetik yang lain. Mungkin begitu Bu jawabannya. Eh, Terima kasih dokter atas sharingnya. Ya, dokter, ini ada pertanyaan, dok. Em, Bagaimana eh, apa maksudnya saat ini lifestyle-nya, minumannya banyak tren-tren minuman seperti boba lah, kopi lah, yang dengan gula, ya dengan aneka macam eh, minum minuman instan yang mungkin pelepas dahaga yang dibuat dari gula-gula artificial, eh, gula gula pasir dan gula aren, ya. Nah, kan anak-anak muda zaman sekarang kan eh, banyak yang menyukai makanan dan minuman seperti itu ya, dok. Nah, bagaimana mungkin terkait eh, pola hidup, pola olahraga, dan mungkin gaya hidup yang bisa mencegah ya anak-anak muda zaman sekarang itu untuk eh, terkena penyakit eh, diabetes dini ya. Mungkin kalau tidak dijaga kan muda-muda sudah bisa terjangkit diabetes gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau seseorang sudah terlanjur mengidap diabetes, nah apakah itu masih bisa disembuhkan 100% atau hanya maintain aja, dok? Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Leni untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertama yang pola gaya hidup sama-sama seperti yang sebelumnya ya Bu ya. Jadi yang penting kita harus banyak-banyak untuk mengurangi. Ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Jadi kalau kita bisa mengatur dengan diri kita sendiri, menahan nafsu dan dahaga ya, untuk minum minuman yang manis harusnya lebih baik. Jadi lebih ke mengurangi. Kalau misalkan dulu menggunakan normal sugar, sekarang boleh coba less sugar atau bahkan no sugar. Kemudian untuk makanan boleh diganti ke makanan yang jangan fast food atau ultra processed food ya. Jadi sekarang bisa menggunakan makanan yang lebih natural ya, jadi lebih sesuai dengan apa seperti masakan-masakan rumah itu ya, dengan mengurangi minyak-minyak, MSG, kadar garam yang terlalu tinggi. Jadi mungkin bisa coba dengan hal tersebut. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai apakah pasien yang sudah sudah pernah mengalami diabetes, sudah terdiagnosis diabetes, apakah bisa sembuh apa tidak? Nah, sejauh ini untuk pasien yang sudah mengalami diabetes, em, adanya terkontrol. Jadi dalam penyebutan klinis kita bilangnya terkontrol. Jadi diabetes mellitus terkontrol gitu. Nah,
Bisa sih pada pasien dengan yang masih derajat-derajat rendah, kita bisa melakukan modifikasi gaya hidup terlebih dahulu. Kalau kita bisa melakukan modifikasi gaya hidup yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, mengenai pola makannya dirubah, kuantitas makannya juga diganti, pola olahraganya pun juga ditambah. Jadi mulai hidup sehat, mengurangi goreng-gorengan, mengurangi makanan manis, mengurangi jumlah tidak berlebihan mengkonsumsi makanan, ya biasanya bisa kembali ke semula, Bu. Jadi kalau misalkan masih dalam keadaan yang kadar HbA1c yang prediabetes itu kita bilangnya bisa kita coba dengan terapi modifikasi gaya hidup. Namun yang sudah biasa kalau HbA1c di atas 7,5, biasanya kita coba dengan modifikasi gaya hidup pun tetap memerlukan obat. Jadi memang ada dua cut off yang berbeda, Bu. Jadi kalau memang masih dalam keadaan diabetes atau diabetes stage 1 yang masih awal-awal, masih diabetes awal, masih bisa kita coba dengan modifikasi gaya hidup. Tapi kalau misalkan sudah minum obat, biasanya Bu, biasanya seterusnya akan mengkonsumsi obat anti diabetes. Ya, mungkin begitu Bu, jawaban dari saya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih dokter atas pencerahannya dan penjelasannya. Terima kasih dokter. Ya, dokter, mungkin saat ini satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Uh, nah, dokter, hmm, terkait kaki luka diabetes ini, ya. Uh, Kalau sudah sampai parah banget, apakah jalan yang ditempuh satu-satunya itu adalah amputasi, dok? Nggak ada alternatif yang lain dengan pengobatan saat ini yang begitu canggih, dok? Ya, terima kasih. Baik Bu, izin menjawab. Jadi untuk pasien dengan kaki diabetes yang sudah menghitam ya, atau sudah masuk ke derajat 4, derajat 5, itu kan sudah menghitam, Bu. Biasa pilihannya adalah tindakan amputasi. Namun, sebelum tindakan operasi atau tindakan amputasi itu, bisa dicoba Bu, biasanya dengan melakukan apa namanya, CT angio Bu. Jadi menggunakan pemeriksaan pembuluh darah, dilihat pembuluh darahnya ini ada yang tersumbat atau tidak. Nah, jadi sekarang opsi yang ditawarkan berdasarkan penelitian terbaru bisa digunakan tindakan revaskularisasi. Jadi pembuluh darah yang di kaki ini mengalami tersumbat, dilakukan tindakan balloning, Bu. Jadi dibesarkan pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya dibesarkan supaya aliran darahnya ini tercapai sampai ke ujung-ujung jari, gitu. Nah, tapi biasanya bisa dilakukan itu pada pasien yang masih satu jari, dua jari, gitu Bu. Tapi kalau sudah seluruh kakinya biasanya susah Bu. Jadi kalau sudah seluruh kakinya sudah menghitam, biasanya tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan operasi. Nah, namun untuk tindakan revaskularisasi ini belum semua center di Indonesia bisa Bu, hanya di center-center besar. Jadi biasanya di rumah sakit pendidikan tipe A itu yang bisa mengerjakan sih. Sama beberapa rumah sakit swasta besar itu yang punya alatnya. Ya, mungkin gitu Bu jawabannya. Ya, oke, terima kasih dokter atas sharingnya. Untuk menutup sesi pada siang menuju sore hari ini, kita mengundang Dr. Daniel untuk memberikan sedikit pesan-pesan dan sedikit kesimpulan terkait topik kita pada hari ini, supaya kita semua dan masyarakat Indonesia bisa lebih mengerti dan lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan dan pola hidup yang sehat. Terima kasih, Dr. Daniel. Baik, terima kasih Ibu Leni untuk kesempatannya. Jadi pesan-pesan sedikit ya mengenai diabetes. Jadi mungkin terutama untuk teman-teman yang masih usia muda, untuk mulai menjaga pola gaya hidupnya. Jadi mulai makannya diatur, pola olahraganya juga diatur, dan juga mengurangi faktor-faktor risiko seperti mengonsumsi alkohol, merokok, ya sudah bisa dikurangin. Kemudian untuk pesannya juga untuk mungkin ada yang teman atau sanak keluarganya yang mengidap diabetes, mungkin bisa disampaikan ya, bagaimana cara merawat kaki yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk
bagaimana cara merawat kakinya, misalkan sudah mengalami luka, dan kapan sih segera harus pergi ke dokter bedah untuk dilakukan tindakan perawatan luka. Ya, mungkin dari saya itu saja sih Bu untuk pesannya, karena mungkin sisanya sudah disampaikan semua ya Bu ya di dalam tadi sesi sharing. Pertanyaannya juga sudah bagus-bagus, sudah sangat menjawab juga. Oke, terima kasih dokter atas sharingnya. Ya, kami ada dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberikan apresiasi berupa plakat. Kita nanti serahkan secara virtual terlebih dahulu ya dokter ya. Dokter, ini kita serahkan secara virtual terlebih dahulu. Oke, satu lagi. Ya. Terima kasih Dokter Daniel, terima kasih Ska, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya semoga Dokter Daniel juga sehat dan berbahagia selalu dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang mulianya ya. Terima kasih. Amin. teman-teman. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Leni, terima kasih banyak Sekar untuk kesempatannya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya, Sekar Melani Larasati, anak asuh pintu belajar Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim, founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofian Halim, Head of Pintu Belajar, Sis Leni Choi, President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong, Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, seluruh jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Kristen Satya Wacana dengan jurusan S1 Ilmu Hukum. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.